Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'd. Jamaah dan pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali suri teladan bagi wanita-wanita di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah Sayyidatul Khadijah, yaitu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisa dijadikan suri teladan bagi seorang wanita, bagi seorang istri, bahwa beliau ketika menjadi istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, segenap jiwa dan raganya diserahkan untuk perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seluruh hartanya digunakan untuk perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak sedikit pun merasa ragu, dengan ikhlas, dengan tegar, dengan mantap membela perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau sanggup menjadi pendingin ketika mempunyai masalah. Rasulullah mempunyai masalah-masalah dalam perjuangannya, baik itu secara moral maupun material. Itulah Khadijah, Sayyidatul Kubra, Sayyidatul Ummah. Kemudian ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dicari oleh kafir Quraisy, mau dibunuh dengan hadiah 100 onta, maka Sayyidatul Khadijah tampil dengan mantapnya berpidato di depan para pembesar-pembesar kafir Quraisy. Beliau menyatakan, siapa di antara kalian yang berani menyentuh suamiku, yang berani menyentuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang berani saya hadiahkan 100 onta. Itulah adalah pembalasan daripada perjuangan Sayyidatul Khadijah. Kalau kafir Quraisy, siapa yang berani membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Khadijah membalasnya, siapa yang berani membunuh suamiku, maka saya hadiahkan 100 onta. Tentunya tidak ada yang berani menyentuhnya. Karena apa? Sayyidatul Khadijah tampil dengan mantapnya membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan jiwa raga dan dengan hartanya. Kemudian juga Fatimah Zahra adalah merupakan putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga menjadi suri teladan bagi para wanita, para istri. Dia sangat berakhlakul karimah, mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, taat kepada suaminya dalam kondisi yang serba kekurangan. Dia tampil dengan mantap menjadi seorang istri yang solihah, mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam baik secara lahiriah maupun secara batiniahnya. Kemudian juga ada yaitu yang namanya Muti'ah. Muti'ah merupakan contoh seorang istri yang senantiasa taat kepada suaminya. Ketika suaminya pergi, maka Muti'ah senantiasa menyiapkan segala sesuatunya untuk suaminya di rumahnya. Maka dia persiapkan air hangat dengan handuknya. Kemudian juga makanan sudah tersedia di rumahnya. Kemudian dia siapkan rotan untuknya. Maka ketika suaminya datang, maka disambutnya dengan baik, dengan mencium tangannya. Maka segala sesuatunya disiapkan, makanan sudah disiapkan. Maka ketika suaminya ingin mandi, sudah disiapkan air hangat untuk suaminya, yaitu disiapkan oleh Muti'ah. Kemudian sudah selesai mandi dengan air hangat, dengan handuk yang telah disiapkan oleh Muti'ah, maka Muti'ah juga menyiapkan rotan untuk dirinya. Maka berkata kepada suaminya, "Suamiku,
Dalam keseharian ini, apabila ada salah atau kata yang kurang enak didengar dan menyakiti suamiku, maka ini adalah rotan. Maka pukullah saya untuk menebus kesalahanku suamiku. Itu adalah contoh suri teladan yang dilakukan oleh Mutia setiap harinya kepada suaminya.